Kita sudah lihat tadi bagaimana cuplikannya tentang Bapak Abdullah Hamahua. Jadi bagaimana menurut tanggapannya Abang Budi selaku pengamat politik? Ya, saya sih dalam pernyataan Pak Abdullah itu menemukan ada tuduhan insinuatif yang berlebihan. Kan di sana Pak Abdullah mengatakan bahwa kisruh KPK sekarang yang sebetulnya adalah pembenahan terhadap KPK kan esensi itu dianggap sebagai permainan politik dari segelintir orang yang menurut Pak Abdullah itu mereka yang memusuhi KPK. Nah bahkan di sana secara gamblang dia katakan bahwa Pak Firly sebagai ketua KPK juga ikut punya andil di dalam merusak KPK. Ini bagi saya ini agak kontradiktif karena justru di tangan Pak Firly sebagai ketua KPK banyak kasus besar juga yang dibongkar, dan komitmennya untuk memberantas korupsi kan sudah teruji lama karena beliau ini sebelum Kapolda di Sumatera itu kan dia deputi penindakan di KPK, artinya punya latar belakang background yang panjang juga di KPK, dan sebagai ketua KPK dia punya komitmen, ketegasan, leadershipnya bagus. Nah bagaimana mungkin orang seperti ini dianggap punya ambisi untuk merusak KPK, kan agak aneh. Lalu yang kedua, Pak Abdullah juga di sini agak berbahaya mengatakan Kepala Badan Intelijen Negara Profesor Dr. Budi Gunawan itu sebagai salah satu dalang. Nah saya agak bingung dalang konteks apa dan kenapa mesti Pak BG harus dendam? Toh dulu kasus Pak BG kan pra-peradilan Pak BG menang, artinya bahwa tidak ada pidana yang terkait dengan Pak BG. Karena memang saat itu KPK juga punya data yang lemah. Mereka membuat propaganda. Nah itu yang kemudian kan kita bisa simpulkan. Kalau lihat dari kasusnya Pak BG kan dulu itu tuduhan yang dimana KPK belum punya cukup data, informasi, lalu kemudian membuat keputusan mentersangkakan orang. Makanya kemudian pra-peradilan KPK kalah. Nah lalu atas dasar apa kemudian Pak BG misalnya dendam? Kan nggak mungkin, toh dia nggak bersalah. Nah yang berikut, apakah Pak Abdullah betul punya bukti? Kalau enggak, ini kan masalah hukum, ini serius ini tuduhan macam ini. Nah makanya saya bilang kita harus kembali ke koridor hukum dan juga ke koridor berpikir rasional. Ya kan pertama koridor hukum bahwa TWK tes wawasan kebangsaan yang dialami oleh 1.300 lebih pegawai KPK yang kemudian ternyata 75 nggak lulus, lalu 51-nya diberhentikan, sekian yang sisa kemudian dilibatkan dalam pembinaan. Nah artinya bahwa ini instrumen kebijakan dari negara untuk merespon situasi kegentingan belakangan, yaitu radikalisme yang meningkat. Kalau memang ini menurut Abang sebagai bagian dari propaganda yang untuk menciptakan framing besar, aku lebih melihatnya Pak Abdullah ini dia tentu menari di tabuhan gendang Pak Novel CS yang sudah silaturahmi kemana-mana seakan-akan apa yang dialami oleh pegawai ini yang tidak lolos tes ini itu sebuah pelanggaran HAM, sehingga Komnas HAM juga gitu ya, Pak? Nah justru makanya Komnas HAM kemudian kan terlibat. Dan ini agak aneh juga Komnas HAM tiba-tiba genit dan begitu agresif. Tapi Pak Firly kan tidak menanggapi hal itu, Bang. Iya, tetapi kan Komnas HAM punya agresivitas, karena kan itu yang kita lihat. Nah agak aneh, saya melihat Komnas HAM punya ambisi politik ya, mereka ikut bermain ini dari sisi politik. Jadi ada upaya politisasi terhadap isu KPK ini. Karena kan ini sebetulnya murni ini persoalan internal organisasi dan ini urusan kenegaraan. Karena TWK itu sendiri instrumen, sekali lagi saya katakan bahwa ini instrumen negara untuk merespons radikalisasi yang terlalu berkembang liar saat ini, baik di lapisan sosial masyarakat maupun juga di institusi negara. Nah maka dalam rangka menjaga ketahanan ideologi Pancasila dan memurnikan kembali demokrasi kita, perlu ada pembersihan di semua institusi publik. Maka TWK ini instrumennya. Sehingga saya selalu mengatakan, ini metode ini harus diterapkan juga di instansi-instansi lain, di kepolisian, di militer, di kementerian, di lembaga-lembaga, sehingga nanti publik akan melihat ini fair. Nah itu catatan yang bagus. Tapi sekali lagi yang merusak situasi ini membuat keadaan makin keruh. Ini ya pernyataan orang seperti Pak Abdullah
dan coba menggeser persoalan KPK ini dari persoalan kebijakan ke ranah personal. Jadi seakan-akan ini ada individu tertentu yang bermain dan ya nggak mungkin lah. Jadi Ini kan bukan perkara kepentingan personalnya gitu Pak. ya, ini kan bukan perkara kepentingan si A atau si B, ini kepentingan negara. Ya. Kan dari dulu rumor sudah berkembang bahwa ada kelompok Taliban, in quotation. Apakah Taliban itu definisinya seperti apa, dan saya nggak paham. Tapi yang pasti dituduh ada kelompok Taliban di sana. Dan Pak Novel dan teman-teman kan, Novel Baswedan juga mengakui istilah Taliban itu kan. Mereka silaturahmi ke PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Mereka pergi juga ke Komnas HAM dan mengatakan kami bukan Taliban. It means bahwa mereka menyepakati istilah Taliban dan atau setidaknya mereka paham. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu untuk mengkonfirmasi kalau mereka mengkonfirmasi bahwa Betul, mereka Bang. itu Taliban. Jadi sebenarnya tanpa dia konfirmasi dengan gerakan tersebut jadi terkonfirmasi Iya, ya. sebetulnya kan yang Pak Abdullah harusnya merespons bahwa sebagai penasihat KPK dulu beliau apa yang beliau sudah lakukan ketika di internal KPK ada sekelompok orang membangun komunitas yang eksklusif dan kemudian menjadikan perang anti korupsi sebagai jihad. Nah ini akan harus dilihat. Mungkin Pak Abdullah menikmati juga skenario itu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti Pak Abdullah dengan jenggotnya makin panjang putih, lama di KPK, bagi saya dia tidak pernah mengerti persoalan seperti ini. Dan ini yang harus direspons oleh negara. Bahwa pemberantasan korupsi, ya kita semua mendukung itu harus dilakukan. Karena tidak ada penciptaan kesejahteraan rakyat tanpa pemerintahan yang bersih. Maka korupsi harus dilawan. Tetapi memberantas korupsi dengan dasar jihad agama itu nggak benar. Korupsi harus dilawan dengan dasar konstitusi, aturan main dalam hukum demokrasi. Bahwa agama sumber dari seluruh nilai dan Pancasila itu adalah abstraksi dari nilai-nilai agama. Itu betul dan harus kita akui. Dan itu sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang, betul. Para pendiri bangsa kita, Bung Karno kan sudah dari awal mereka sudah memikirkan dan mengatakan bahwa memang 5 intisari, 5 sila ini kan diperes itu sebetulnya dari keluhuran budaya, peradaban dan agama kita. Nah, tetapi ketika kita membawa simbol agama ke ruang publik, ke dalam kantor negara, dan kemudian menjadikan tugas kita sebagai bagian dari jihad, nah ini yang nggak benar. Makanya saya bilang ini situasi real, ini ancaman yang real, ancaman ideologi yang harus dilawan. Negara harus ambil sikap karena kita berpikir soal masa depan Indonesia. Kita tidak bicara soal pemilu, kita tidak bicara soal rezim siapa, si A atau si B. Kita bicara soal apakah Indonesia ini masih Indonesia yang dikenal dan dibanggakan di dunia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan keragaman yang adalah kekayaan, bahwa kita semua berbeda tapi kita satu entitas, satu keluarga yang bernama Indonesia. Kan itu yang mau kita capai. Oke, artinya Bang, propaganda yang hari ini kami kira sedang terstruktur masif ya dijalankan. Jadi bagaimana agar masyarakat tidak masuk di dalam framing besar tersebut gitu Bang? Ya itu yang saya lihat sekarang ini kan kelompok yang tidak lulus TWK ini kan sedang mempolitisir dan coba amplifikasi isu ini ke publik dengan narasi-narasi yang bersifat provokatif dan juga propaganda. Nah maka ini kemudian menjadi isu politik. Sebetulnya kan ini murni isu kebijakan. Dan ini harusnya internal karena TWK itu sendiri ini kan mekanisme tes yang melibatkan banyak institusi. Di sana ada BKN sendiri, terus kemudian ada TNI otomatis ya sebagai institusi yang sangat profesional di dalam cara menjaga ketahanan Pancasila, dan kemudian juga ada Badan Intelijen otomatis karena sebagai negara ya ada aturan main, begitu aturan mainnya. Nah sekarang kalau mau memperkarakan TWK, ya perkarakan apakah soal-soalnya itu masuk akal atau tidak, apakah soal-soalnya itu melawan hukum atau tidak. Nah itu yang harus dicek kan materi. Ya, maka kegaduhannya bukan hanya karena itu, tapi kita harus cek juga substansinya kegaduhannya. Ya substansinya yang di sana. Terus kita buka aja lembar jawaban mereka juga boleh, karena kan orang-orang ini semua orang mengikuti tes itu di KPK. Pertanyaannya kenapa yang lain yang juga katakanlah mungkin dulu dianggap kelompok Taliban di situ kan juga lulus, ada itu lulus. Terus kemudian ada yang sama sekali tidak ada urusan dengan kelompok radikal misalnya, dia nggak lulus juga tuh. Entah dia pengurus PGI, entah dia pengurus gereja, dia nggak lolos juga itu.
Artinya ini tes yang memang berlaku fair untuk mereka semua. Ini tes biasa di dalam institusi negara. Dan ini juga kan merupakan satu langkah untuk memperkuat bagaimana kinerja KPK ke depannya untuk bisa memberantas korupsi. Justru dengan begini kan KPK kemarin terkontrol. Karena begini, ada banyak rumor. Saya sendiri pernah mengalami. Tiba-tiba ada satu kawan saya ada di Belanda. Ketika itu saya masih ada di Jerman. Saya dihubungin, apakah bisa ketemu? Saya bilang, kenapa? Saya mau cerita, ada hal yang penting. Ya, kenapa? Ada orang mengaku sebagai pengacara dari KPK, dia sedang bertransaksi pakai euro di Belanda dengan salah satu calon tersangka. Nah ini kan, jadi saya buka, ini kan informasi. Saya tidak bisa bilang bahwa ini bukti hukum, ini informasi. Selentingan macam ini kan ternyata dapat juga dari sumber lain, dari banyak orang. Nah artinya bahwa KPK di masa lalu, suka atau tidak suka, sudah masuk angin. Ada unsur politiknya. Banyak tersangka, banyak orang di penjara, itu adalah lawan-lawan politik. Nah maka daripada itu, kita harus fair, objektif melihat institusi ini. Jadi ketika ada mekanisme untuk pembersihan dan pembenahan, harus kita letakkan itu dalam konteks penguatan peran KPK. Jadi TWK ini penguatan, supaya nanti ke depan KPK kita tidak perlu lagi curiga, tidak perlu lagi ragu bahwa KPK ini jadi alat politik. Sebenarnya kita lebih mengapresiasi apa yang menjadi kerja Pak Ketua KPK ya Bapak Firly Bahuri, karena memang hari ini dengan adanya tes TWK artinya menguatkan bagaimana komposisi di dalam KPK itu sendiri. Artinya sebenarnya apa yang menjadi keraguan masyarakat ketika memberikan kepercayaan kepada KPK, tapi ketika KPK menjalankan undang-undang untuk bisa menguatkan langkah kerjanya nanti di ke depan, tapi hari ini menjadi polemik gitu Bang. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kami dan kami sangat menggelitik gitu ya Bang, pikiran saya, kenapa ketika ada penguatan saat ini itu harus bisa dibahas dan menjadi polemik, kenapa hal ini terjadi terus-menerus gitu, dan orang semakin banyak berkomentar akan hal ini. Sebenarnya kan bisa melakukan jalur hukum gitu. Iya, yang publik tidak pernah tahu itu kan bahwa serikat pekerja di KPK dulu sekian lama itu jauh lebih berkuasa daripada komisioner. Mereka ini orang-orang yang dianggap jauh lebih powerful lah, karena mereka yang mengatur siapa yang harus dimonitor, siapa yang harus disadap, siapa yang kemudian juga harus di OTT atau kemudian ditangkap atau macam-macam. Nah ternyata ini kelompok punya juragannya di sana. Dan mereka inilah yang kemudian membangun satu KPK di dalam KPK. Jadi seperti ada KPK dalam KPK. Revisi Undang-Undang KPK sebetulnya kan membongkar semua keadaan yang carut-marut ini, supaya ini institusi bekerja tegak lurus. Jadi ada pimpinan di atas dengan stratifikasi peran yang jelas, hingga nanti semua jenjang tanggung jawabnya itu juga bersifat hierarkis. Jadi bukan yang di bawah menguasai yang di atas untuk mengendalikan institusi. Nah disitulah kemudian saya menemukan rumor soal kelompok Taliban, rumor soal jihad sebagai melawan korupsi adalah jihad. Di sini itu berkembang. Dan saya perhatikan sih memang cukup lama kita tidak pernah mau tahu dengan isu macam ini. Dan saya kira ini titiknya, saatnya perubahan itu harus terjadi. Karena KPK juga diisi oleh manusia, jadi kita harus menegakkan aturan main supaya orang-orang di dalamnya juga menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya itu secara fair, konstitusional dan tidak melawan kepentingan publik ataupun prinsip pokok keberadaan KPK. Sebenarnya kalau kita lihat lagi keraguan apa yang terjadi hari ini dari kawan-kawan gitu ya, anak muda khususnya gitu ya Bang, karena memang sebenarnya kita harus bisa perhatikan juga bagaimana prestasi yang sudah dibuat oleh Ketua KPK Bapak Firly yang saat ini menuntaskan korupsi itu tidak lagi tebang pilih gitu. Itu yang menjadi apresiasi yang bisa kita berikan kepada Bapak Ketua KPK. Tapi hal itu seperti tertutupi dengan propaganda yang hari ini dibangun ya Bang. Ya justru itu, makanya saya bilang ini banyak kelompok yang terlalu mempolitisir keadaan KPK ini. Komnas HAM turun seakan-akan ini benar-benar ada pelanggaran HAM. Di mana delik pelanggaran HAM di dalam proses TWK ini? Saya agak bingung. Sementara banyak kasus, saya perhatikan ya, saya kebetulan banyak terlibat di aksi penolakan tambang di banyak tempat dulu. Saya perhatikan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat lokal di sekitar tambang, hak wilayah mereka oleh perusahaan tambang yang sudah berkonspirasi dengan pemerintah daerahnya atau siapapun rezim di dalam
seluruh proses pengeluaran kebijakan tambang itu. Jadi ini tidak pernah tuh KPK serius. Lalu banyak juga masalah HAM di banyak titik. Nah, Komnas HAM tidak pernah mengurus. Atau kalaupun diurus ya formalitas. Nah, tapi kenapa di dalam situasi yang sumir, saya katakan ini sumir karena tidak jelas delik dugaan pelanggaran HAM-nya di mana, tapi Komnas HAM begitu agresif dan seakan-akan ini perkara yang sangat genting. Kalau tadi abang sampaikan tuh agak centil gitu ya. Iya, jadi saya melihatnya sih ini Komnas HAM sebetulnya mau berpolitik aja. Tapi bahkan hampir melupakan tugas yang seharusnya gitu. Nah, justru iya. Karena jadi beda gitu ya, harusnya jadi, yang mana dikerjakan. Iya, kayak ikut-ikutan gitu. berpolitik gitu. Tapi kan Pak Firly juga cukup cerdas, Ya, jadi cukup cerdas untuk bisa menanggapi atau dan saya kira KPK punya hak untuk menolak. Ya. Mau 100 surat pun dia punya hak untuk menolak. Karena tidak ada juga aturan hukum yang memaksa KPK untuk tunduk kepada Komnas HAM. KPK itu tanggung jawab kepada Presiden. Oke, sedikit Bang, bagaimana pesan Abang atau yang Abang ingin sampaikan agar kami juga sebagai anak muda atau yang lain, kawan-kawan dan masyarakat lainnya tidak termasuk di dalam framing besar tersebut atau kita tidak terjebak dalam propaganda yang saat ini benar-benar sangat mempengaruhi ya apa yang menjadi pikiran kita tentang KPK. Ya, saya kira yang paling penting adalah kumpulkan informasi, kita pahami semua berita dari berbagai dimensi. Jadi jangan mengambil dari satu pihak saja. Ya, informasi kita pun juga bisa dikomparasi dengan informasi dari pihak lain. Tetapi jangan menelan satu versi karena itu akan bisa menjadi korban propaganda. Dan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang saat ini menganggap ada pelanggaran HAM di dalam tes TWK KPK ini, itu satu bentuk propaganda. Dan itu jangan sampai termakan. Karena saat ini situasi pandemi, kita semua, tidak hanya negara, tapi seluruh elemen masyarakat tuh harus solider untuk bisa bertahan. Karena situasi ekonomi, sosial kita ini sangat rumit. Dan social complexity yang cukup genting. Di sini kita berhadapan virus, di sana kita berhadapan dengan lapangan pekerjaan yang makin terbatas. Karena banyak tempat usaha ditutup dengan efek COVID ini. Terus kemudian juga kita nggak tahu ke depan seperti apa, apakah pandemi akan terus berlanjut atau mudah-mudahan dia bisa berhenti. Dan ini semua ada ketidakpastian. Jadi dalam situasi macam ini, solidaritas nasional itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan lagi ada provokasi-provokasi yang membuat situasi masyarakat makin gamang gitu. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Bang Boni untuk Sama-sama. waktunya. Kami hari ini benar-benar mendapatkan pencerahan ya, fresh idea. Jadi semoga apa yang hari ini disampaikan Bang Boni bisa membuat kita menambah referensi baru agar kita tidak terlibat dalam propaganda yang terbentuk pada video yang tadi sudah kita tayangkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.